Angka COVID-19 di Papua mulai meningkat pesat sejak awal Juli lalu. Untuk perawatan pasien COVID-19, Papua menyediakan 16 rumah sakit rujukan COVID-19 yang tersebar di Jayawijaya, Merauke, Mimika, Biak, Jayapura, dan Kota Jayapura. Kondisi memprihatinkan terjadi di fasilitas kesehatan terutama oksigen dan ketersediaan kapasitas tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR dengan tenaga kesehatan dan jumlah rumah sakit yang terbatas. Hal ini tidak hanya di kota-kota besar di Papua, tetapi meliputi daerah terpencil dengan akses yang sulit dijangkau. Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon juru bicara COVID-19 Papua, Silwanus Sumule. Selamat pagi, Dr. Sil. Selamat pagi. Ya, Dr. Sil, jumlah kasus COVID-19 di Papua masih terus meningkat. Datanya yang kami himpun pada 18 hingga 24 Juli 2021 ditemukan 2.461 kasus baru. Nah, bagaimana kondisi terkini di Papua saat ini, Dr. Sil? Baik, Mbak. Saya coba kasih gambaran singkat ya. Per data tanggal 28 Juli ini, itu terdapat tambahan 406 kasus dengan 77,6% yang saat ini dinyatakan sembuh, sementara 20,8% saat ini dirawat. Angka yang memang cukup harus mendapat perhatian bagi kita sekalian itu angka kematian. Di akhir bulan Juni itu masih sekitar 2%, sekarang meningkat 2,4%. Jadi kondisi ini perlu mendapat perhatian dari kita. Kalau kita lihat 5 terbesar urutan kasus yang meningkat, yang pertama Kota Jayapura, Mimika, Biak, Kabupaten Jayapura, dan Merauke. Perhatian khusus kami tujukan kepada Kabupaten Jayawijaya karena mereka berada pada urutan ke-6. Nah, Jayawijaya ini penting untuk mendapat perhatian bagi kita sekalian karena mereka merupakan pintu masuk untuk menuju ke daerah-daerah di daerah pegunungan. Kalau kita mampu mengatasi yang di Jayawijaya, kita mengatur dengan baik, kita bisa mengendalikan untuk wilayah Jayawijaya. Mungkin data awalnya seperti begitu, Mbak. Baik, Jayawijaya menjadi concern dari 29 kabupaten kota lainnya karena aksesnya juga sulit ya di sana. Lalu untuk mengatasi permasalahan tersebut, concern di Jayawijaya seperti apa, Dr. Sil? Sebenarnya bukan hanya Jayawijaya. Semua daerah menjadi concern 29 kita. Wilayah lainnya? Ya, semua kita menjadi concern. Oleh pemerintah daerah, Bapak Gubernur, selain Jayawijaya, beliau juga meminta karena saya pikir ini berbeda di tempat-tempat lain. Di bulan Oktober, pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan hajatan nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Ya. Ini menjadi perhatian betul dari pemerintah daerah. Ada 2 perintah yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Pertama, kami tim Satgas harus mampu mengendalikan jalannya COVID-19 ini. Yang kedua, Bapak Gubernur meminta kepada kami untuk memastikan pada saat pelaksanaan PON, COVID-19 sudah terkendali di Provinsi Papua. Dan yang ketiga, memastikan karena ini merupakan hajatan daripada masyarakat Provinsi Papua, maka ada penonton yang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Untuk itu, maka ada 2 strategi besar yang dilakukan di Provinsi Papua. Kami mengendalikan yang di hulu dan yang di hilir. Khusus yang di hulu adalah ada 3 aspek yang kita harus lihat. Pertama, menyangkut tentang prokes. Ya. Yang kedua adalah memastikan tentang mobilisasi daripada penduduk. Dan yang ketiga, cakupan imunisasi. Itu kita bicara di aspek hulu. Sementara yang di hilir, yang hari ini kita diskusikan adalah bagaimana rumah sakit rujukan. Tadi betul ada 16 rumah sakit rujukan. Itu betul-betul harus mampu mengendalikan semua pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Baik, Dr. Sil, saya ingin gali lebih jauh soal kondisi rumah sakit, 16 rumah sakit rujukan di sana seperti apa dengan meningkatnya kasus aktif di sana, bahkan angka kematian juga meningkat menjadi 2,4%. Bagaimana kondisi terkini rumah sakit di Papua? Secara umum saya sampaikan, BOR secara umum berkisar sekitar 56%. BOR untuk COVID seluruh Provinsi Papua berkisar antara 60. Tapi kalau kita kerucutkan lagi, khusus untuk
kabupaten yang ada di wilayah adat tadi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Korom, itu sudah berkisar antara 96-97%. Baik. Khusus rumah sakit rujukan tertinggi, rumah sakit Dogua, lebih dari 100%. Sehingga tadi betul, kalau kita lihat, kami masih merawat hingga tadi jam 4 subuh, kami masih merawat pasien-pasien yang kami rawat di selasa rumah sakit. Baik, bor masih tinggi di sejumlah wilayah. Selain itu yang menjadi perhatian juga tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Data hingga 22 Juli 87 tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Selama 3 pekan terakhir, 2 diantaranya meninggal dunia. Bagaimana kondisi terkini dari tenaga kesehatan saat ini di sana? Khusus untuk rumah sakit Dok 2, saya belum dapat data dari rumah sakit yang lain. Per hari ini kurang lebih kami ada 107 petugas kami yang terpapar. Baik. Dan 14 sudah bisa melakukan aktivitas. Nah, dari 107 pasien kami yang terpapar ini harus juga mendapat perhatian karena terdapat sejumlah dokter-dokter yang penting yang sebagai dokter penanggung jawab pasien yang terpapar. Tapi puji Tuhan, saat ini mereka masih mampu melakukan pelayanan dengan cara telemedicine. Jadi teman-teman melakukan komunikasi walaupun mereka dirawat, mereka menggunakan telemedicine untuk bisa memberikan terapi bagi pasien-pasien yang saat ini dirawat. Baik, untuk kebutuhan oksigen sebelumnya sempat menjadi kendala. Apa solusinya dan juga soal vaksinasi targetnya seperti apa? Singkat saja karena waktu kita terbatas, Dr. Sil. Baik, untuk oksigen memang ini jadi permasalahan. Betul-betul jadi kebutuhan kami adalah 400 tabung per hari. Ya. Kami ini untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura baru bisa dipenuhi kebutuhan kita 550 sampai 600 tabung. Baru bisa dipenuhi 400 tabung per hari. Itu yang pertama. Menyangkut vaksinasi, cakupan kita vaksinasi pertama 13,6%, yang kedua 6%. Namun untuk tenaga kesehatan angkanya sudah sangat baik, sekitar 70-an% untuk tenaga kesehatan. Yang tadi saya bilang 13,6 itu adalah secara keseluruhan. Dengan demikian perlu upaya-upaya keras yang harus dilakukan oleh kita semua, baik pemerintah pusat dengan kabupaten kota. Khusus untuk petugas kesehatan, memang kami mohon dengan segera pemerintah untuk segera mengirimkan kepada kami vaksin yang ketiga. Itu sangat membantu bagi petugas-petugas kami. Baik, kami harapkan juga bisa segera teratasi masalah di sana. Terima kasih juru bicara COVID-19 Papua Silwanus Sumule. Terima kasih Dr. Sil sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.